Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara-cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini saya akan membahas tentang persaingan di toko bahan bangunan bagian yang ketiga. Kemarin bagian yang kedua, sekarang bagian yang ketiga. Saya coba membahas ini teman-teman, karena sebenarnya masalah ini juga penting. Nggak ada yang nggak penting sebenarnya. Kalau nggak penting nggak mungkin saya bahas. Untuk masalah-masalah yang lain, teman-teman itu ada yang masalah Pak cara menangani utang piutang. Di konten saya itu sebenarnya sudah banyak teman-teman, sudah lengkap. Meskipun persaingan ini juga konten lama itu sudah ada itu. Sebenarnya sih ada semua. Terus kadang-kadang teman-teman cuman lihatnya satu konten, setelah itu tanya. Nggak apa-apa, komen nggak apa-apa. Cuman pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang dilihat, konten yang lain itu dilihat dulu. Masalah utang piutang ke konsumen sudah saya bahas. Masalah utang piutang ke supplier sudah saya bahas. Masalah cara menata ya sebenarnya sudah saya bahas. Cuman ini memang agak lumayan teman-teman. Agak lumayan karena teman-teman banyak yang mengeluh tokonya makin lama makin sepi, makin lama makin sepi. Nah, di tempat kami ini pengalaman real teman-teman ya hari ini, makanya saya buka konten lagi ini karena ini pengalaman real. Kemarin saya sudah bilang kepada teman-teman bahwa toko ya kalau ingin eksis, toko kalau ingin bertahan di tengah apapun, di situasi apapun, itu toko itu harus lengkap. Terus tidak memperhitungkan terlalu uangnya harus berputar, modalnya harus berputar. Ya memang kalau memang perputarnya yang fast moving, saya kemarin sudah bilang, kalau memang barangnya itu fast moving, itu pasti di tempat toko lain itu persaing kita sudah rata-rata menjual. Kalau rata-rata dia menjual, otomatis kita tidak bisa mengambil profit yang terlalu banyak, karena kita dibandingkan mereknya sama, barangnya sama, ukurannya sama, terus harganya kita lebih tinggi, pasti kita dijauhi oleh konsumen. Lah, untuk menutupi hal-hal seperti itu, untuk menutupi hal-hal yang saya bilang itu untuk menutupi hal-hal yang barang-barang yang fast moving itu yang untungnya itu, yang profitnya itu sedikit, kita harus menjadikan subsidi silang teman-teman. Subsidi silang kepada apa? Kepada barang-barang yang meskipun slow moving tapi untungnya banyak. Ini tadi, makanya saya ngomong ini tadi pengalaman saya itu menyediakan barang apapun asalkan orang itu bertanya dan ada supplier yang menaruh barang di tempat saya. Itu satu kali orang bertanya, dua kali, maksimal tiga kali sudah saya sediakan teman-teman. Sudah saya sediakan. Ini tadi itu ada pengalaman saya, ada orang membeli waring. Waring itu apa? Waring itu jaring untuk nanam bunga, biasanya itu bunga-bunga hias. Untuk supaya di paranet, ya bahasanya itu paranet. Supaya apa? Supaya tidak terlalu panas. Nah, itu barang itu sebenarnya saya sediakan. Dulu pernah ada orang satu kali, dua kali beli. Tanya satu kali, dua kali tanya. Setelah itu saya sediakan. Satu kali laku mungkin satu kali, dua kali. Ya memang nggak lama, nggak cepet, nggak fast moving. Ini aja sudah, kalau nggak salah saya sediakan, kita lihat stoknya itu sudah 6 bulan barang itu sudah ada di sini. Nah, barang itu sudah ada di sini 6 bulan, baru laku tadi. Nah, tadi itu ada orang membeli agak banyak, 7 meter kali, kalau nggak salah kali 4. 7 meter kali 4. Otomatis lumayan. Lah, barang itu
profitnya itu lumayan teman-teman, karena lama lakunya barang itu profitnya lumayan sampai sekitar 40%. Saya ambil 40%. Lah, dari pengalaman seperti itu, makanya saya lengkapi saja barang-barang itu. Itu tadi seandainya saya itu menjual semen, barang yang fast moving lah, bukan semen saja, mungkin bata ringan atau bata kumbung atau bata merah atau semen, ya itu tadi yang saya katakan semen. Itu profitnya itu sama dengan kita mengangkut semen 1 tronton teman-teman. Padahal kita menjual berapa meter? 27 kali 4, 28 meter. 28 meter kita ngambil untung itu sekitar hampir 250 ya, 250. Nah, itu kalau semen Rp1.000, semen gersik Rp1.000 per saknya, berarti kan 1 DO teman-teman. Itu tadi tidak pakai ngirim, langsung dipotongkan gitu saja, ditunggu orangnya langsung dibawa. Nggak ada biaya pengiriman, nggak ada biaya akomodasi, nggak ada biaya karyawan apapun. Lah, dari hal-hal seperti itu, makanya saya itu untuk teman-teman, mengeluh itu bukan zamannya teman-teman. Mengeluh itu bukan zamannya. Kalau memang kita sudah berkecimpung di toko bahan bangunan yang sudah orang Jawa bilang kayak seperti Abakardi yang sudah 25 tahun, Mas Budin dan teman-teman yang lain yang sudah lama, itu hal-hal seperti itu sebenarnya itu sudah diantisipasi, sudah bisa diantisipasi. Orang tanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kayak hari Minggu seperti ini teman-teman, kita melayani pengiriman itu cuman ya berapa ya dari konsumen yang sekarang piro ndi laporan di laporan kunjungannya berapa ndi? Ya. Ngapain? Laporan kunjungan aku nek delok niku. Laporan kunjungan hari ini. Coba ya teman-teman ya. Saya bikin video saya realkan saja teman-teman. Wis kadek direkayasa dari dulu memang tidak ada rekayasa sampai kapanpun insya Allah nggak ada rekayasa. Coba tak tunjukkan. Ini teman-teman. Kunjungannya hari ini berapa orang sih? Bentar, saya login ke owner dulu. Ini seller ini. Ini seller. Ciling. Ada di HP saya pakai ini biasanya untuk ownernya. Bentar teman-teman, sabar. Berapa? Laporan data transaksi berapa? Transaksi penjualan sih. Oh iya sih laporan kayak saya. Laporan sebagainya. Iya. Kamu nopo kanor anu ya? HP saged. Enggak mesti nang kono ya kudu iso lho ya dhewe karo. Dari HP kan ini bisa sama khusus penjualan toh. Ayo saya wis. Sebentar saya tak carikan HP yang satu. Joko HP-mu nang. Login anu nang. Untuk hari ini itu kan hari Minggu teman-teman. Hari Minggu itu ya seperti itu. Kalau saya bilang di tempat saya itu kalau hari Minggu itu kunjungan itu banyak, transaksiku banyak teman-teman. Tapi barang kecil-kecil. Barangnya itu barang kecil-kecil. Barang ekran, peralatannya pompa air, biasanya itu kabel-kabel listrik, baut dan mur. Lah itu dari situ itu yang dapat profitnya banyak teman-teman. Kalau kita mengandalkan barang yang besar-besar, saya sudah bilang kemarin. Kalau kita mengandalkan barang yang besar-besar, alam seperti ini orang membeli barang yang
sifatnya itu apa namanya itu untuk membangun atau ya kepentingan kepentingan yang tidak primer, yang tidak penting banget, sementara mungkin ditahan dulu. Tapi untuk barang-barang yang kebutuhannya itu yang primer, yang sekunder itu yang ditahan dulu. Tapi untuk kebutuhan yang primer, kayak sanyo rusak kan nggak bisa ditunda, motor rusak nggak bisa ditunda, listrik apa namanya itu lampunya padam kan nggak bisa ditunda lah. Hal-hal seperti itu yang kita harus menyediakan, itu merupakan peluang bagi kita. Ada selangnya pompa air, selangnya mesin cuci, selangnya shower lah. Hal-hal seperti itu. Coba kunjungannya berapa? Hal-hal seperti itu kalau kita tidak menyediakan itu sayang, teman-teman. Ya, saya katakan yang tadi, seandainya saya tadi nggak menyediakan paranet atau apa namanya itu tidak menyediakan waring, orang Jawa bilang itu waring, ya otomatis saya kehilangan uang berapa? 300.000. Sama dengan saya membuang uang 300.000 saya lempar ke apa namanya itu halaman. Ya begitu, teman-teman. Jangan mudah pelan laporan nih. Jangan mudah menolak pembeli. Maksudnya jangan mudah menolak pembeli itu dengan kita tidak menyediakan barang di tempat kita. Itu sama dengan kita membuang uang, teman-teman. Kalau kita menolak pembeli itu sama dengan kita membuang uang. Terserah percaya apa tidak, setuju apa enggak. Kalau saya seperti itu. Makanya sekecil apapun, kalau memang barang itu masih tetap ada hubungannya dengan toko bahan bangunan, tetap kita sediakan. Atau alat-alat rumah tangga, atau alat-alat listrik. Ya, itu tetap kita sediakan. Karena apa? Karena untuk kelangsungan atau untuk nama baik toko kita, itu biasanya itu orang itu melihat kelengkapan dari toko kita. Begitu, teman-teman. Untuk hari Minggu ini panggil sih pelaporannya gak metu kabeh. Apa boleh? Ya, bentar, teman-teman. Mesin kasirnya masih dicari. Biasanya kalau dari HP saya ini owner langsung keluar. Ini tadi kok nggak keluar. Sebentar. Mosok anu, saya telan wifi nih sih. Sebentar. Ya, sementara itu dulu, teman-teman. Ini kok agak laporannya di kasir pintar kok nggak masuk, entah wifi saya atau apa, kok nggak sinkron. Kalau biasanya hari seperti ini, hari-hari Minggu ini, setengah hari biasanya laporan untuk penjualan kunjungan biasanya sampai 75 transaksi. Nanti kalau sampai sore kadang-kadang ya di atas 100 biasanya, meskipun sesepi apapun, biasanya ya minimal ya pokoknya di atas 50 transaksi. Karena apa? Karena ya kecil-kecil, teman, meskipun segitu, tapi dari kecil-kecil itu yang untungnya besar daripada yang besar-besar tapi untungnya kecil. Saya suka yang kecil-kecil tapi untungnya yang besar. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Dan saya sampaikan dan saya doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segala usaha atau ikhtiar kita menjadikan ikhtiar yang berkah dan mendapatkan rezeki yang melimpah, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.